Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Ini merupakan suatu pemantik atau pemicu ya buat kelompok-kelompok gerakan lain ya, yang tadi judicial, non judicial dan pemakzulan. Ini bahwa biang kerok nomor satu adalah Jokowi. Katakanlah bukan melakukan mendorong pengerahan massa, tapi seluruh elemen masyarakat. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Tadi sudah dibacakan ya, pernyataan sikap dari tokoh-tokoh, baik tokoh Islam, baik tokoh pergerakan, baik tokoh pendidikan, profesor, doktor, dan aktivis yang lain itu pada intinya adalah memang mereka pada intinya itu menolak sebetulnya hasil pemilu 2024 ini. Karena secara tegas-tegas dikatakan bahwa baik proses pemilihan umumnya, kemudian hasilnya ya, itu kita betul-betul kita menyatakan di situ penuh dengan kecurangan. Ya. Penuh. Oleh sebab itu hasilnya juga akan curang. Ya. Ya. Sebab itu kami ya tadi teman para tokoh itu nyata-nyata tidak bisa menerima atau menolak hasil pemilu terutama. Dan tentunya dengan demikian ya nantinya kalau dihasilkan atau ada pemilihan dari hasil pemilu ini presiden yang baru dan wakil presiden, tentu juga kami tidak bisa menerima hasilnya. Kira-kira seperti itu. Oke, nah ini kan tadi yang menjadi pertanyaan kita, kapan konkretnya? Tadi ada yang mengatakan bahwa ini adalah sudah mengkerucut, tinggal dan ini adalah sebuah pemantik, dan kapan meledaknya kira-kira? Tokoh 100 ini bukan merupakan suatu gerakan aksi. Itu yang perlu dicatat. Artinya ini merupakan suatu pemantik atau pemicu ya buat kelompok-kelompok gerakan lain, apakah dari kelompok pemuda, mahasiswa, begitu, atau kelompok-kelompok ormas yang lain atau gerakan lain, bahwa kami sudah memulai gerakan ini atau pernyataan sikap seperti ini yang intinya adalah tadi yang kami sebutkan adalah menolak hasil pemilu 2024. Dan tentunya nanti kalaupun dihasilkan ya atau diputuskan presiden yang baru di tahun 2024 ini, kami juga tidak bisa menerima itu. Itu intinya. Oke, indikator dari nanti akan meledak ini adalah sebuah pemantik. Itu kira-kira indikatornya apa nanti? Kita yakin atau kami yakin bahwa apa yang kami deklarasikan pada sore hari ini pastinya akan diikuti ya, akan dilakukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat lain ya terhadap isu-isu penolakan tentang hasil pemilu 2024 ini. Kira-kira seperti itu. Oke, dari jajaran praktisi hukum kira-kira mendukung semua atau masih ada yang tidak mendukung? Apapun upaya itu kita lakukan, baik judicial maupun non judicial, begitu ya. Ada prosedur yang bisa dilakukan dari sengketa pemilu, misalnya apakah melalui Mahkamah Konstitusi, MK misalnya seperti itu. Tapi juga tetap masyarakat atau publik umum yang memang nyata-nyata melihat bahwa sistem prosedur pemilu tahun ini adalah penuh dengan kecurangan, itu bisa dilakukan dengan cara-cara non judicial atau mungkin extra judicial, katakanlah seperti itu bisa dilakukan apapun. Jadi memang ada dua cara paling tidak, atau tiga cara ya, yang tadi judicial, non judicial, dan pemakzulan. Itu juga bisa didorong oleh masyarakat kita. Oke. Pemakzulan Jokowi sebagai presiden saat ini begitu, karena masih ada waktu sampai kira-kira Oktober. Ya. Jangan sampai Oktober. Jangan sampai Oktober, secepat mungkin kalau memang bisa dilakukan pemakzulan, ya kenapa tidak? Oke, kira-kira apa komentar dari Ibu Yesi? Karena kecurangan ini emang nyata ya, terang-terangan. Saya sebagai ibu atau perempuan pembangun negeri, gerakan dari emak-emak, secepatnya diproses dan secepatnya pemakzulan. Oh gitu. Kalau menurut Ibu
secepatnya itu kira-kira kalau boleh bulan berapa, biar kita hitung juga. Secepatnya bergerak. Oke, secepatnya bergerak ya. Iya, Dan yakin bakal tumbang Joko. Insya Allah. Kalau izin Allah semua kehendak Allah. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah. Oke, siap. Makasih Ibu. Ya. Apa komentarnya Pak Jenderal soal 100 tokoh menolak pemilu curang? Nah, kalau menurut Jenderal kan kalau cuman narasi atau cuman omon-omon, nah, kira-kira gimana ini Pak Jenderal? Iya, paling nggak apa yang kita sampaikan ini menambah referensi buat masyarakat luas. Kita tahu masyarakat luas sudah sangat, katakanlah, sudah sangat panas melihat situasi yang bangsa ini sangat tidak baik-baik saja. Kita menampilkan di sini bahwa apa yang kita diomongkan tentang kecurangan yang sangat struktur, sistematis dan masif itu betul-betul terjadi dan sangat perlu kita waspadai atau kita jadikan referensi kita untuk dilakukan proses hukum. Dan produk proses hukum itu banyak, misalnya saja bisa nanti betul-betul satu paslon 02 bisa didiskualifikasi atau bisa kemudian menyatakan pemilu ini pemilu yang tidak sah. Yang ketiga bisa saja katakan yang mungkin sudah muncul juga di sini bahwa biang kerok nomor 1 adalah Jokowi. Karena ambisi Jokowi yang sangat berlebihan, yang tidak masuk akal sehat, semua hal kerusakan ini dilakukan oleh beliau. Sehingga kalau teriakan tadi banyak tentang memundurkan Jokowi, ya mohon maaf ya, atau memazulkan Jokowi, saya kira memang itu sebuah kesimpulan yang nyata. Dari sebuah diskusi tadi. Gitu. Kalau memundurkan seperti yang tadi sudah dibilang, tidak mungkin dia mau mundur. Oh betul. Nah, kira-kira nih Pak Jenderal kan sudah malang melintang di dunia militer. Secara strategi, apakah ini cukup strategik atau tidak kalau hanya untuk meminta? Nah, tapi enggak, dengan meminta itu beliau sadar sekali bahwa memang orang semakin banyak yang merasa beliau nggak pantas lagi jadi presiden. Mudah-mudahan dengan itu beliau terpanggil, mudah-mudahan. Tapi kalau enggak pun, orang lain yang bergerak, katakanlah rakyat bergerak juga sudah punya dasar bahwa betul sudah disampaikan beliau kesalahannya sangat luar biasa, bla 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 banyak, sehingga mereka akan turun untuk bisa menekan ini gitu. Oke, kalau mereka tidak mau turun, konkretnya bagaimana cara memakzulkan atau melengserkan atau memaksa turun? Ya sama-sama dengan semua jalan yang ada kita gunakan. Misalnya tadi saya bilang ya, angket, hak angket. Oh, belum tentu hasil, gunakan. Misalnya kan sekarang udah ada game. Oh, pemazulan mungkin sangat sulit dilakukan karena tidak memenuhi persyaratan. Coba aja jalan. Kemudian juga dan lain-lain upaya. Melalui prosedur MK juga itu, melalui tekanan masyarakat juga. Tapi nggak bisa kita bilangkan ya kalau sana nggak bisa, nggak usah lah. Kita tangkan dengan akumulasi itu semua, insya Allah akan bisa gitu ya. Iya, tapi waktunya kan mepet. Betul, ini ya, gimana? Ngejar waktu, sama-sama ngejar waktu kita. Boleh satu kira-kira yang menurut Jenderal itu sangat menohok tentunya bisa langsung to the point. Iya, tadi salah satu yang sampaikan Pak Narko ya, bahwa kalau perlu ya betul-betul kita melakukan katakanlah bukan melakukan mendorong pengerahan massa, mendorong pengerahan apa yang dilakukan selama ini untuk betul-betul dilakukan, dan kemudian usaha-usaha dari pihak sana yang menggerakkan preman itu harus hilang, nggak boleh. Itu betul-betul sebuah kejahatan baru. Kalau ada memunculkan preman untuk menghadapi mereka, itu sebuah kejahatan yang lain lagi. Betul-betul itu bisa dituntut. Saya kira internasional juga pasti turun tangan gitu. Betul-betul mengadu domba rakyat itu sebuah kejahatan yang luar biasa. Dan para purnawirawan akan di belakangnya kira-kira? Tetap kita akan mendengar keras, akan mendukung itu. Ya. Oke. Terima kasih. Yuk, makasih ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Bang Jul ini. Bang Jul, sip, menggetarkan istana. Oke. Apa yang mau ditanyakan ini? Ya, menurut seorang aktivis ini kan sebetulnya masih omon-omon gitu kan. Kalau menurut aktivis bagaimana? Kalau saya sih satu kata aja ya. Lawan dari segala bentuk kecurangan, ya. Saya serukan kepada masyarakat, jangan hanya 100 tokoh saja yang turun, tapi seluruh elemen masyarakat dari bawah, dari pengemudi, dari tukang sayur, dari tukang warteg, dari manapun, pengemudi, bajai, supir, ojek, apa semuanya, saya serukan agar mengepung di KPU, ya. Untuk apa? Untuk sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena pemilu ini sudah pemilu
curangnya karena ini bukan pemilu curang tapi pemilu kejahatan yang dilakukan oleh ordal-ordal dan pecundang-pecundang serta pengkhianat-pengkhianat bangsa yang memang sengaja untuk mengadu-adu atau mengacak-ngacak ya seluruh rakyat Indonesia, pertahanan Indonesia, ekonomi Indonesia. Sementara kita lihat beras begitu naik, minyak begitu naik, semua serba naik. Bagaimana kita mau tentram sebagai rakyat? Saya sebagai aktivis tentunya saya serukan sekali lagi, saya serukan kepada seluruh rakyat ya, seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, begitu saya posting kemarin, semua rakyat Indonesia sudah mulai bergerak, terutama di Yogyakarta malam-malam dia bergerak, Solo, Bandung. Ya, inilah saya tidak pernah mundur dan saya tidak pernah getar kepada pecundang, ordal-ordal yang di dalam ya, yang mempermainkan mereka, dan saya juga tidak pernah takut kepada pengkhianat-pengkhianat bangsa. Saya demi Allah ya, demi Allah darah dan nyawa saya pertaruhkan untuk perubahan ini ya. Kenapa? Kapan kira-kira konkretnya untuk turun ke jalan? Nah, Insya Allah mungkin ya, kalau saya insya Allah ya, mungkin insya Allah besok saya akan turun lagi. oh gitu. Ya, besok saya akan turun lagi yang lebih besar lagi gitu. Saya tidak akan pernah diam untuk apa? Karena ini apa? Karena ini tugas kita semua, tugas rakyat untuk apa? Untuk perubahan. Kalau kita diam saja, supir jadi supir, anaknya pun juga jadi supir. Bagaimana kalau supir anaknya bisa jadi jenderal? Kenapa? Karena itu kita butuh perubahan sesuai dengan sila kelima yang itu saja. Kalau saya bilang, saya mengapresiasi adalah 100 tokoh menolak pemilu curang, struktur, sistematis dan masif. Kalau saya, ini kejahatan yang dilakukan dan memang disengaja oleh mereka semua, terutama oleh paslon 2.